Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kepada kita. Dan hari ini pun kita bisa berkumpul bersama untuk kembali kita belajar, ya, mengaji dan mengkaji di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada Anda yang telah bergabung di Zoom Shisha TV, dan juga kepada bapak sekalian dari Majelis Kopi Uduk yang telah hadir di studio Shisha TV. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita mengawalinya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hari ini kita akan membahas tentang rezeki berkah, ya, haruskah halal dan thayyib. Nah, nanti kita akan perdalam, ya. Kalau kita mendengarkan sih biasa, ya, bicara halal dan thayyib itu kalimat yang mungkin sehari-hari sudah kita dengarkan. Nah, tapi tidak ada salahnya kita kembali merenungi dan menggali, karena pasti ada hal-hal yang membuat kita bertanya begitu. Apakah makanan kita sudah halal dan thayyib? Apakah pekerjaan yang kita lakukan juga sudah halal dan thayyib? Mengawalinya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyun wa nahnu ala dzalika wa syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya sebenarnya gini Kimo, tergelitik dengan beberapa waktu lalu itu melihat sebuah tayangan di TikTok atau lupa siapa di IG ya. Jadi ada seseorang tuh bilang ini ada seorang anak muda, dia itu dia pengusaha ya, dia pengusaha kemudian dia berhenti dari usahanya dan dia ingin memulai lagi usahanya dari nol. Nah, ketika ditanya kenapa Anda mau memulai lagi usaha dari nol padahal Anda ini usahanya sudah maju gitu. Dia bilang usaha yang saya lakukan ini adalah usaha yang halal tapi tidak thoyyib. Nah, dia ini buka tempat game PlayStation PS. Dia bilang ini halal tapi tidak thoyyib menurut anak itu. Nah, kemudian sama ya kanselernya ustadznya kali, wah bagus ini. Artinya Anda sudah bisa memilih mana pekerjaan yang dua-duanya itu halal dan thoyyib. Nah, sebenarnya ini membuat saya bertanya gitu loh. Kan biasanya kalau kita bicara halal dan thoyyib itu terkait dengan makanan ya. Halal dan thoyyib. Halal itu dalam perspektif agama, syariat ya, sesuai dengan ketentuan di dalam Islam, ya mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Nah, kalau thoyyib itu terkait dengan kesehatan. Jadi ada makanan yang halal tapi tidak thoyyib. Kayak misalkan daging kambing, duren itu halal tapi tidak thoyyib bagi orang yang berpenyakit darah tinggi. Nah, ada juga yang makanan itu yang tidak halal tapi thoyyib. Apa kira-kira Pak? Ya banyak. Misalkan orang makan ayam tapi ayamnya dari hasil nyolong gitu. Enggak. Makanannya ayamnya itu halal. Ayamnya thoyyib, tapi karena dari hasil nyolong jadi dia tidak halal. Nah, kalau kedua-duanya jelas ya, babi itu tidak halal dan tidak thoyyib. Nah, saya sedikit berpikir gitu. Jadi apakah istilah halal dan thoyyib ini hanya terkait dengan makanan konsumtif atau hal-hal yang terkait dengan profesi pekerjaan. Nah, kalau kita lihat judul kita angkat ini kan mengapa rezeki berkah harus halal dan thoyyib. Ini kan sebenarnya bisa memiliki dua konotasi. Yang pertama adalah konotasi terkait dengan sumber atau terkait dengan hal-hal yang bersifat konsumtif.
Yang kedua, ya ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah pekerjaan. Nah, ini yang ingin yang ingin kita angkat gitu, sehingga nanti kita bisa merefleksikan diri. Apa itu pekerjaan yang halal dan thayyib? Nah, baik, saya kira kita akan mulai. Silakan guru kita Kimo akan memberikan penjabaran terlebih dahulu, dan setelah itu nanti silakan Bapak Ibu sekalian ya yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, kami persilakan. Salam lagi nih. 2 kali salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi qad anzala al-Qur'an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi jaa'a bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ta'allama wa 'allamul Qur'an. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, seluruh jamaah kopi, majelis kopi uduk dan jamaah Zoom 2 dai berbagi Shisha TV dalam tausiah virtual. Terima kasih Ustadz Agus Idwar yang sudah membuka dan memberikan tema dalam prolognya. Dan malam ini tema kita penting atau sangat lebih penting, karena kita kesehariannya tiap saat tidak lepas dari tema ini. Nah, saya akan sedikit bicara tentang bahasa tema. Ada kalimat rezeki, ada kalimat berkah, ada kalimat halal, ada kalimat thayyib. Sejak sekolah lagi ya, jadi harus lebih diperhatikan. Kata kunci itu 4. Iya, rezeki adalah sesuatu yang bisa dipergunakan oleh manusia. Pemberian Allah yang bisa diterima oleh manusia dan terasa kemanfaatannya. Itu rezeki itu. Ya. Udah nyampe ke kantong kita, contoh ini uang. Kemudian belum kepake sama kita, belum tentu rezeki itu. Karena rezeki juga bukan hanya uang kan. Apa-apa yang ada di sekitar kita, sepertinya kita yang nyari, orang ngasih sampai di tangan, tapi kemanfaatannya itu belum. Maka itu belum rezeki. Yang disebut rezeki yang kita sudah rasakan manfaatnya, itu rezeki itu. Sampai situ kira-kira aman belum nih? Aman ya. Lanjut nggak nih? Iya dong. Iya, rezeki. Jadi cek, sobat cek, bapak cek, ibu-ibu semua cek, apa saja yang menjadi milik kita, dicari oleh kita, kita yang berusaha, kita yang bergerak, betul-betul kalau itu bangunan atau benda bergerak seperti kendaraan, atas nama kita, kita yang nyari nama kita, tapi tidak terpakai kemanfaatannya oleh kita, itu bukan rezeki. Mau saya kasih contoh. Udah nyampe ke tangan Ustaz Supri itu uang 5 juta. Mendem aja sebulan. Nggak lama adeknya minjem, dikasihin sama Ustaz Supri. Ya, kemudian diterima oleh adeknya. Ustaz Supri yang nyari, ikhtiar, adeknya minjem, bentuk ikhtiar juga. Tapi udah seminggu di rekening adeknya belum dipakai, belum tentu rezeki juga itu. Nggak lama temennya adeknya minjem, si A misalnya, dikasih sama adeknya, kemudian diterima, kemudian hari itu juga langsung dipakai. Itulah rezeki temennya adeknya Ustaz Supri. Dan kita sering keluar. Kemana? Kok
hilang kok habis, diambil orang, belum rezeki kali. Itu keluar, itu kalimat itu keluar. Tapi kita nggak paham rezeki itu sebenarnya apa. Padahal terjemahannya sudah dia mampu ucapkan, belum rezeki. Ya. Nah, kalau kita paham bahwa rezeki itu apa ya, seperti saya sampaikan, sehingga kita saat rezeki pemberian itu berpindah-pindah, kita tahu tracknya kemana. Pertama, kalau sudah paham rezeki itu sesuatu yang bisa dipergunakan dan bukan rezeki kalau tidak bisa dipergunakan, meskipun ada di rumah kita, maka kita tidak akan pernah mampu ya, punya dendam dan marah kepada manusia. Kisahnya kita yang teledor, atau kita sudah baik, sudah soleh, sudah percaya, hitam di atas putih, kemudian orang itu teledor. Apapun judulnya, yang jelas kalau belum terasa manfaatnya di kita, belum rezeki. Kalau sudah kepake, apa itu makan, apa itu yang nanti saya sebutkan di ujung, ya itu berarti rezeki. Itu rezeki. Yang kedua berkah. Lama ini baru bicara judul berkah. Al barokatu hiya ziyadatun fil khair. Berkah adalah tambahan kebaikan pada yang sudah baik. Ada orang taat, ibadah, kalaupun manusia nggak pernah lepas dari maksiat karena manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi memang dia fight, dipenuhi semua hak Allah, sholatnya, kemudian ibadahnya, dan dia mencoba sejauh mungkin untuk menjauhi kesalahan. Kemudian datang rezeki, yakinkan itu berkah. Lawannya namanya istidraj. Nggak taat, atau dia ibadah, kadang juga maksiat, ibadah maksiat. Datang rezeki, yakinkan itu istidraj. Nah, yang tahu sesuatu yang kita terima, entah itu diantara rezeki, berkah atau tidak, adalah manusia itu sendiri. Karena yang tahu ibadah seseorang, ya dia sendiri. Maka kita nggak boleh memvonis musibah orang, tidak juga kita ya mutlak meyakini bahwa itu adalah sebuah keberkahannya. Yang tahu dia. Ada orang ya kelihatan sepertinya kalau siang hari nggak gaul, kemudian pelit, kemudian kecelakaan, musibah, ujian datang, mobil hilang, motor hilang, rumah kebakaran. Kemudian kita vonis nggak baik sih itu jadi orang, ya diazab kali itu. Ya, rasain dah. Padahal nggak tahu, bisa jadi di malam hari adalah orang yang paling bertakwa dan siang hari ibadahnya tidak terlihat. Karena yang tahu rezeki dia yang diterima olehnya itu berkah atau tidak, dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziyadatun fil khair. Yang ketiga, halal. Halal asal katanya adalah kalimat halla yahillu, halalan. Sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat agama. Tidak melanggar aturan Allah. Meskipun bendanya terlihat tidak bagus. Ada yang terlihat bagus, ternyata tidak halal. Banyaklah contohnya. Ya, kalimat halal ini predikat derajat di hadapan Allah tidak melanggar aturan agama. Itu halal namanya. Sementara thayyib asal katanya toba, yatibu, membaik, mewangi, menjadi indah. Sesuatunya namanya thayyib. Thayyib ini perimbangan antara sesuatu yang sehat, sesuatu yang terpenuhi bobotnya, muatannya. Kalau memang makanan tuh memang porsinya pas, apa proteinnya, apa karbonya kalau makanan. Kalau selain makanan itu, thayyib itu jalan dapatnya, porsinya, dan itu berkaitan dengan diri manusia. Entah itu manusia yang nerimanya atau manusia yang ada di sekitarnya. Itu namanya thayyib. Nah, temanya, baru bicara tema. Apakah rezeki berkah itu harus halal thayyib? Maka penjelasan saya tadi adalah jawaban secara patah-patah. Tinggal kita sambung bahwa keberkahan rezeki itu bergantung bagaimana dengan kesolehan seseorang, termasuk bagaimana dia mendapatkan kalimat halal dan thayyib yang tadi sudah dikasih contoh.
bahwa tidak semua yang halal itu thayyib. Ya, meskipun yang thayyib itu juga belum tentu halal. Contoh, buatnya dari air yang suci. Ya, kita tahu bahwa air sifatnya ada sifatnya ada 4 jenis air, macam-macam air. Air suci mensucikan, ada air yang terpakai mustakmal, yang ketiga ada air yang terjemur matahari, yang keempat ada air yang tercampur oleh najis. Air tercampur najis ada syarat 2 kula atau lebih daripada 2 kula. Kemudian sifat airnya 3, bau, rasa, warna. Nah ternyata ada orang yang rasa, bau, warnanya semuanya bagus, airnya tohirun mutohir, atau ma'ul mustakmal, air yang terpakai. Contoh air terpakai adalah air yang dicampur dengan kopi. Suci tapi tidak mensucikan. Siapa yang mau wudhu pakai air kopi? Ya, suci tapi tidak mensucikan. Nah, suci mensucikan adalah air yang memang tidak tersentuh, tidak mustakmal, tidak terjemur matahari, tidak kena najis. Kemudian dijadikan es, maka halal. Es tersebut, air tersebut halal. 3 sifatnya, rasa, bau, warna, aman. Kemudian airnya dari suci mensucikan, dijadikan es, aman. Tapi diminumnya setengah 4 subuh, thayyib enggak? Nah, itu yang maksud. Jadi keseimbangan. Nah, kita sering melihat bahwa bicara rezeki, karena kita fokuskan kepada berbentuk harta. Yang dimaksud gitu kan. Jadi harusnya temanya, apakah harta yang berkah itu harus halal dan thayyib gitu sebenarnya. Nah karena ceritanya Ustadz Guswar bicaranya rezeki, maka lebih luas. Ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa rezeki itu yang harta ada 4. Ada rizkun madmun, rezeki yang ditanggung. Sudah ditanggung oleh Allah. La mani alima atoita wala mu'ti alima mana'ata. Sedunia mencegah, kalau Allah memang menentukan miliknya akan sampai kepadanya. Sedunia memberi, kalau Allah menghalangi, nggak ada yang bisa sampai itu kepada tangannya. Ada seorang syekh melihat bahwa rezeki itu madmun, sudah dijamin oleh Allah. Ya, maka dia pergi ke sebuah tempat yang jauh sampai naik ke bukit. Kemudian masuk ke dalam gua, ya. Di dalam gua gelap. Dia berharap, apa benar rezeki sudah dijamin? Dia nyobanya bukan nantangin Allah, cuma mau nyari tahu apa iya, gitu. Masuk ke dalam gua gelap, yang berharap tidak mungkin lah akan sampai. Kemudian dia bertapa di situ, sehari, 2 hari. Hari ketiga ada sekelompok kafilah pedagang yang melewati tempat itu. Kemudian hujan turun, berteduh dalam. Dilihat ada orang bertapa. Ya, 1 jam, 2 jam tawarin makan, tidak bergeming. Akhirnya dilihat malam besok, ini orang kok gak makan-makan, kesian, udah melemah. Akhirnya dia cari kayu untuk ngebuka mulutnya supaya terbuka karena keras. Kemudian dipaksa mulut itu dibuka, dia masukkan sesuap roti dari mulut kepada mulut si syekh tersebut. Ketika coba masuk satu kunyah, nggak lama menangislah si syekh tersebut. Para gujarat kafilah tuh, kok kenapa menangis gitu? Menangislah sambil dia berucap, benarlah janji Allah bahwa rezeki itu sudah menjadi tanggung jawab Allah. Udah ngumpet nyampe juga ke mulutnya. Dan itu terjadi. Bayi, dia dapat makanan dari siapa? Dari ibunya. Ibunya kemudian masuk. Makanya kenapa perempuan kalau lagi hamil tuh ngidam kemudian oleng? Kenapa Pak? Nah, menurut ilmu kedokteran 27% makanan si ibu itu dimakan oleh si jabang bayi. 72%-nya itu masuk ke si ibu, 27,5%-nya itu diserap oleh si jabang bayi. Maka kondisi ibu nggak stabil tuh. Ya, lihat laki enek hoe gitu kan. Lihat orang rambutnya gondrong enek hoe. Lihat orang rambutnya nggak ada botak enek hoe. Lihat mertua hoe gitu kan.
Tapi belum pernah tuh ada ibu-ibu hamil, "Pak, ini mah duit 10 juta. Itu nggak belum. Itu rata itu seluruh dunia itu. Ya. Nggak stabil. Kakek-kakek udah bergetar, ngambil nasi bergetar. Udah kayak tunggu situ aja, cucunya ngambilin. Ya. Kemudian tuh kayak nasinya udah nggak kuat jalan, nasi di depannya nyendok bergetar, udah kakek biar aja disuapin. Nyampe tujuh makanan. Orang sakit nggak kuat lihat mulut, makanan masuk lewat infus. Itu udah mazmun. Yang kedua namanya rizkun mamluk, yang nggak nyari kita nerima, nggak nyari kita nerima. Ya, kayak bapak kesini nggak beli aqua ini minum, main ke rumah teman dijamu nggak beli makan. Ya, teman ulang tahun kita ditraktir makan, nggak nyari. Ya, seperti perdebatan Imam Syafi'i kepada Imam Malik gurunya. Ya, kata Imam Syafi'i, rezeki harus dicari wahai guruku. Kata Tuan Guru Imam Malik, kalau sudah waktunya datang, datang. Tanpa harus dicari. Ah, nggak begitu. Pulanglah. Tengah jalan Imam Syafi'i, wahai Syekh. Ya, Tuan Guru Imam Syafi'i, masih muda sekali Imam Syafi'i. Ayo bantu kami sedang panen pisang. Ya, dia kemudian bantuin Imam Syafi'i, ikut membersihkan, ikut moto segala macam. Nah, setelah beres, makasih kau sudah membantu kami wahai Tuan Guru. Ini jatahmu, kuberi kau 2 tandan. 2 tandan. Tuh kan bener, harus nyari. Kalau nggak nyari nggak dapat. Aku bawa pulang lagi ke rumah Tuan Guru Imam Malik. Sampai Tuan Guru Imam Malik, Tuan Guru aku punya pisang nih 2 tandan, kau 1 aku 1. Apa aku bilang? Aku pulang ternyata ya diminta bantu untuk panen pisang. Aku bantu, alhamdulillah aku dikasih. Ini dapat sebagai upah karena aku bantu mereka. Apa kataku? Benar kan? Kalau rezeki memang harus jemput. Ya, itu dari derajatmu. Aku nggak nyari apa-apa, kau berikan pisang untukku. Madmun, mamluk. Ada juga rizkun, ya, rizkun yang berbentuk mau'ud, dengan janji Allah, janji manusia kepada Allah. Ya Allah, kalau aku ini, aku akan ini. Itu janji, Allah kasih. Termasuk anak muda, pemuda-pemudi ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu janji. Turun rezeki Allah karena janji. Tapi yang kita obrolkan saat ini bukan tentang hanya harta. Karena ternyata ada hal yang lebih hebat. Rezeki yang terbesar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kesehatan. Kira-kira termasuk nggak kepada tema kita? Halal, berkah, thayyib. Cek atas apa yang kita lakukan dan kita masukkan. Kalau makanan yang kita masukkan dari harta yang baik, insya Allah kesehatan itu kesehatan yang berkah. As-sihatu tajun la yaroha ilal mardo. Sehat itu mahkota. Tidak ada yang bisa melihat dan mengakui kecuali oleh mereka yang sakit. Lagi sehat kemana nyampe? Lagi sehat apapun dimakan. Baru sakit baru dia ngerasa. Coba sehat enak kali ya. Ya Allah, kalau sehat kali bisa terbang sekarang. Ada yang belain sampai udah mau berangkat umroh gara-gara sakit nggak jadi pergi. Jadi ternyata rezeki terbesar nomor 1 yang dijemput keberkahan itu dari hidup manusia adalah diberikan kesehatan yang kesinambungan. Contoh rezeki berkah halalan thayyibah. Yang kedua, rezeki yang terbesar setelah kesehatan, anak soleh. Bapak, Ibu coba cek, sehat, alhamdulillah. Yang kedua, anak soleh. Punya nggak anak soleh? Yang nurut sama kita orang tua, nurut sama kita sebagai bapak ibunya. Ada di rumah Pak? Alhamdulillah. 2 tuh. Yang ketiga, nih ntar nih, rezeki terbesar husnul khotimah. Masya Allah. Nggak ada yang lebih hebat dari husnul khotimah. Memang masih nanti. Tapi guru saya pernah bilang, kedudukan derajat manusia akan mulia atau tidak di akhirat terlihat dari derajat
kebangsawanannya saat di dunia. Kalau dari dunia sudah kelihatan kebaikannya, ketinggian derajatnya, maka ada cikal bakal dia mendapatkan derajat kebangsawanan di akhirat. Bagaimana bisa mendapatkan derajat kebangsawanan di akhirat kalau di dunia itu ternyata tidak terlihat kedermawan itu, tidak terlihat kebangsawanan. Orang diem, nggak apa-ngapain, terlihat kayak soleh ibadah, belum tentu dia bisa mendapatkan kebangsawanan di akhirat. Karena bangsawan di akhirat itu terlihat bangsawannya ketika di dunia. Meskipun ulama tasawuf membagi bahwa ada orang yang masyurun fid dunia, masyurun fil akhirah, ada 4 kelompok, saya udah pernah sebutkan, ya. Tetapi terlihat Pak, seperti kita ngeliat anak, nih anak dari kecil udah kelihatan nih, gedenya pasti jadi orang hebat. Pernah nggak kita ngomong gitu? Ya, sama anak orang atau sama anak kita. Kalaupun sama anak kita ngomong gitu karena PD-nya kita siapa gitu kan. PD aja nak, kamu ada darah bapak gitu kan. Tapi kita lihat orang, kemudian suatu saat jadi, kita tahu perkembangan dia, ngomong, teman sekolah nih, pantas dia menjadi orang hebat juga, dari sekolah udah kelihatan. Pernah gak gitu? Iya. Ternyata itu pun berlaku ketika ada manusia dalam beda alam. Di alam akhirat itu bergantung di alam dunia. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nggak kelihatan, tahu-tahu jadi orang terkenal di akhirat, nggak ada. Jadi husnul khotimah, pembatas antara hidup di dunia sampai ke alam akhirat, itu juga terlihat bagaimana kebangsawanan dia saat dia ketika masih sehat dan panjang umur. Dan yang keempat, rezeki yang paling rendah adalah pembahasan yang di awal, rezeki berbentuk harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkah, halal, thayyib, sebagaimana doa kita, Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairur razikin. Yang sering kita pinta adalah rezeki yang paling rendah. Meskipun serendah-rendahnya rezeki dari Allah, ternyata orang ada yang punya tanah 150.000 hektar, ada yang uangnya sampai ribuan triliun, ya. Ternyata setelah mendapatkan itu semua, belum selesai. Hartanya nggak banyak, sedikit, tapi berkah, tapi halal, tapi thayyib, sesuai dengan definisi saya tadi di awal. Tetapi ada 3 lagi yang di atas, sehatnya, husnul khotimah, anak soleh, itulah derajat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi minimal itu sekarang sebenarnya yang bisa dirasakan, ya kalau dari keempat itu Kimo ya, minimal itu 2 Pak. Yang pertama itu adalah sehat, yang kedua itu adalah anak yang soleh gitu. Artinya kalau harta kan relatif ya Kimo ya. Kalau husnul khotimah kita belum tahu. Iya. Iya nggak, belum tahu dia meninggal gimana. Ya, seperti kita bilang bahwa di ujung itu tergantung orang mati gimana kebiasaannya dia itu kan. Ya, ujungnya orang itu bergantung bagaimana dia hidupnya, kebiasaan tadi. Nah, kalau bicara tentang husnul khotimah tadi itu memang ada yang terlihat derajat dari saat dia kebiasaan saat muda dan sehatnya, ada juga yang nggak ketahuan. Awalnya di kiri, tiba-tiba pas di ujung ke kanan. Tapi tetap ada jeda 2 hari, seminggu, 1 tahun setelah dia hijrah, setelah dia taubat, kelihatan juga. Ini sebuah filosofi bahwa kita itu memang ya memperhatikan. Nah 3 tadi, bro, kawan-kawan, bapak ibu semua lihat, sehat, anak soleh, husnul khotimah. Meskipun harta itu adalah rezeki terendah, tapi harta rezeki terendah mempengaruhi 3 rezeki yang lainnya. Kenapa rezeki itu harus halal, thayyib dan berkah? Sebab apa yang dimakan oleh kita, entah itu bentuk makanan sayuran kah, nasi kah, atau sedikit banyaknya, besar kecilnya, kemudian dikunyah oleh gigi, dicerna oleh usus, kemudian ditampung oleh lambung kita, ya, ginjal mensortir, kemudian dibuang ampasnya, saripatinya kemudian dimerahkan oleh hati, ya, menjadi darah, berputar dipacu oleh jantung ke kaki, ke badan, ke kepala. Kalau yang dia makan itu berkah, halal, thayyib, maka yang dia keluarkan dari dirinya, pandangan matanya, kebaikannya, kemudian perilakunya
pasti akan baik-baik juga. Ternyata panjang sih itu. Tapi sebaliknya ketika makanan itu tidak halal, tidak thayyib, tidak berkah, dicerna oleh gigi, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, dalam perut kita, dimerahkan oleh darah, ya, kemudian disortir saripatinya, dipacu oleh jantung, darah ke seluruh tubuh. Kalau yang dimakan itu yang haram, yang tidak berkah, yang tidak thayyib, maka dia yang keluarkan perilakunya, ucapannya pasti yang tidak baik, yang bisa membuat dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sejarahnya maling di malam hari, habis beres dia maling jam 2, berhasil dia maling duit, kemudian jam 3 ngomong, "Besok ada pengajian di mana ini kita hadiri." Betul. Pasti setelah dia dapat, yang dipikirkan, besok malam di rumah siapa lagi yang mau saya curi, gitu Kak. Nah, maka tema tadi Ustaz Guswar, ya, berkah halal thayyib harus didapatkan pada derajat rezeki yang terendah, karena meskipun terendah ternyata mempengaruhi derajat 3 rezeki yang lainnya. Ya, ini ada cerita juga Kimo ya, Bapak sekalian. Jadi ada nih, saya lupa ini apakah dia itu dari seorang koruptor atau apa. Yang jelas ini money laundry. Nah, uang yang dia terima ini banyak digunakan itu untuk bersedekah ke anak-anak yatim. Itu orang ini sangat dikenal gitu. Ya, dia banyak dermawan lah ya, banyak memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Nah, sehingga anak-anak yatim ini melihat orang tadi ya sebagai orang yang ringan tangan ya, orang yang ahli sedekah. Pada suatu saat orang ini terkena dengan permasalahan, masalah hukum. Ya, dengan masalah hukum kemudian disidang. Nah itu ya orang-orang ataupun anak-anak yatim tadi itu datang rame-rame. Ya, datang rame-rame ingin memberikan dukungan secara moral kepada orang yang disidang tadi, karena dia melihat ya dalam kacamata anak-anak ini bahwa dia adalah hero, dia adalah pahlawan bagi kami. Nah, kalau dilihat dari sisi yang dari satu sisi kan kelihatannya ini apa yang didapat oleh orang tadi itu memberikan keberkahan kepada orang yang lain, dan itu dirasakan manfaatnya, walaupun ya apa yang dia dapatkan tadi adalah sesuatu yang bukan dari cara yang halal. Nah, ternyata kalau kita melihat secara sepintas, kok sepertinya ya ini terlepas dari masalah hukum. Ya, hukumnya bahwa yang namanya uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, uang hasil dari sesuatu yang haram, itu tidak bisa dipergunakan untuk hal-hal kebaikan. Kayak naik haji juga kan tidak akan diterima. Tapi ternyata ya efek sosial yang dirasakan oleh sebagian orang ini banyak memberikan manfaat. Ya kayak inilah kalau kita melihat jagoan ini yang banyak menang Robin Hood, kalau di cerita kita Pitung. Nah kan seperti itu. Nah, jadi kalau tadi kita kembalikan dari sisi keberkahan, kok sepertinya ya rezeki yang didapatkan dari tidak halal tersebut bisa memberikan kemanfaatan. Nah, apakah kemanfaatan yang dirasakan oleh orang lain ini sejajar dengan yang disebut dengan keberkahan ya untuk orang yang merasakan itu? Ya, oke. Saya sudah menjelaskan barokah itu didapatkan dengan apa? Dengan taat. Kalau udah taat berarti carinya yang halal, yang baik, yang thayyib, ya, jauh dari yang haram, yang tidak thayyib, yang dimurkai. Jadi kalau dari contoh yang tadi sampai Ustaz Agus Idwar, saya cuma ingin menjawab, itulah nanti di akhirat ada fungsinya yaumul hisab, yaumul mizan. Bahwa semua nanti akan dihitung dulu, dipisah. Ya. Yang baik-baik mana? Oh, nyenengin anak yatim. Oh, anak yatim saksi banyak. Dicatat itu. Ya. Dosanya apa? Oh, korupsi. Catat itu. Jadi apa yang sudah dilakukan nyenengin anak yatimnya tetap dicatat. Itu sebuah kebaikan.
Walaupun dari uang yang bukan berasal dari Itu kan berarti dihitungnya ke kiri. Oh. Paham gak nih kira-kira Ya, Bapak? paham. Nyenengin Kalau- anak yatim, amal baik gak? Iya. Baik, taruh di kanan berarti. Ditulis tuh kebaikan. Kemudian uangnya dari korupsi. Kira-kira baik, amal baik apa amal buruk? Nah, catatlah di sebelah kiri. Jadi dipisah, itu namanya yaumul hisab. Dihisab semua. Yang baik-baik, fama ya'mal mithqala dzarratin khairon yaro itu tadi. Dicatat sekecil apapun, sebesar apapun. Kemudian yang haram-haram yang tidak baik dicatat juga. Nanti baru hari kedua yaumul mizan ditimbang. Ada orang yang amalannya banyak, dosanya sedikit, pas ditimbang besoknya lebih banyak dosanya. Amalannya banyak tapi kecil-kecil. Ya, dosanya sedikit tapi gede-gede. Pas ditimbang lebih berat amalan buruknya. Itu musinya. Ada orang amalannya sedikit, dosanya banyak. Di hari hisab, pas di mizan lebih besar amal kebaikan. Kenapa? Amal buruknya memang banyak, ya, tapi dosanya, amal baiknya meskipun sedikit tapi lebih berat. Ya, contoh nih, Rasulullah sering memberikan fasilitas yang Allah berikan kabar. Al-kalimatani, thaqilatani fil lisan, al-kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat nanti di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang dosanya banyak, yang penting catatan satu, sholat nggak tinggal. Sholat 5 waktu, dosanya banyak. Tapi kemudian iringi dia sholat, ya itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah hamdi subhanallahil azim. Tambahin lagi kalau dibacanya itu ternyata jelang subuh, astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Terus baca khafifatani fil lisan, ringan di mulut, berat di timbangan. Nah, jadi ada fasilitas orang ingin memberatkan timbangannya. Kalau tadi disebutkan hanya karena sebab bisa membuat senang anak-anak, apakah terus tanda bahwa rezeki yang dia korupsi itu halal? Apakah dengan istri anak itu bahagia bisa jalan-jalan kemana, makin sayang sama suaminya, bahwa itu tandanya rezeki yang halal, sementara suaminya mendapatkan dari hasil korupsi, bunuh, begal dan sebagainya. Jadi nggak ada urusannya. Ya, makanya pertanyaan rezeki yang berbentuk harta itu dari mana untuk apa, dan itu pun digaungkan ketika seorang istri menerima rezeki dari suami. Pertanyaannya nggak usah ini dari mana, bisnis yang mana, proyek dan tender dari mana, rame itu. Lama capek. Jadi pertanyaan istri itu dua. Ini buat ibu-ibu ya. Kalau memang suaminya memberi nih. Pertanyaan satu. Halal apa tidak? Itu doang. Ya nggak usah lama. Gimana? Kok ini ada banyak? Bukannya gaji bapak sekian. Wah, berantem itu. Capek. Udah nyarinya capek. Ternyata yang lebih berat adalah pertanyaan istri tadi. Betul nggak? Iya. Tanyanya deh. Halal apa tidak? Itu satu. Yang kedua. Ini buat aku apa buat dapur, itu doang udah. Ya, kalau suaminya ngasih berarti kan udah nggak ada apa segala macam. Itu kebiasaannya bagaimana. Ya, karena bicara uang dari mana untuk apa, rezeki harta dari mana untuk apa, ini yang jadi masalah. Maka pertimbangannya include dari itu harta, kesehatan kita itu dipakai untuk apa, kemudian anak itu dididik arahnya bagaimana. Kemudian menuju husnul khotimah, apakah dia bimbing dalam kehidupan sehat dan mudanya. Kemudian harta dari mana itu dapatkan, untuk apa kau bergunakan, ini yang berat. Maka ada istilah lebih baik sedikit tapi cukup daripada banyak tetapi tak pernah cukup. Ya, kalau dalam hitungan usul fikih atau misalnya dalam mahfuzat itu kullu makatsura rakhusa, setiap yang banyak itu murah, ya itu pada sesuatu yang lain. Tapi pada rezeki ini, kenapa sampai Allah kasih dua? Karena rezekinya diaur-aurkan gitu loh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bahwa setiap yang melata aja dikasih rezeki. Kecil besar itu bagaimana tinggal syukur dan sabarnya saja.
Saya pernah ceritakan ketika Nabi Sulaiman itu duduk di bawah pohon, kemudian gak lama ada seekor semut berjalan memanggul satu biji gandum. Dilihatin oleh Nabi Sulaiman, kemudian gak lama di pinggir danau keluarlah katak atau kodok, menjulurkan lidah memakan semut tersebut dan masuk lagi ke dalam danau. Kemudian keluar lagi menjulurkan lidahnya, keluarlah semut tersebut. Ya, masih utuh semutnya, hidup. Ditanya, "Mut, kamu habis ngapain? Girang betul." "Aku sedang bahagia hari ini wahai rajaku Sulaiman." "Kenapa bahagia?" "Dipercaya oleh Allah mengantarkan rezeki seekor anak cacing yang nggak punya mata. Cacingnya ada di dasar kolam, di bawah batu, batunya ada di dasar kolam." Coba, rezeki sampai dianterin. Rezekinya anak cacing di bawah batu, batu di dasar kolam. Allah buat itu perangkat-perangkat manusia-manusia, talent-talent figur untuk sampai rezeki itu ke dia. Itu yang disebut madmun, rezeki yang ditanggung. Dan mamluk dia dapatkan. Kita ini semua dapat. Kalau saya membagi lagi, ada rizkun kasab, rezeki yang dicari dengan usaha, berpangkat, berjabatan, wirausaha, kemudian berdagang, jadi karyawan. Yang kedua rizkun mamluk, ya rezeki yang kita nggak nyari tapi kita mendapatkan. Kata Nabi yang dua ini, kasab dan mamluk, selama masih bisa dihitung, meskipun Bapak kerja sebulan gajinya itu omsetnya 200 miliar, 200 miliar itu ada angkanya nggak Pak? Halo? Ada, berarti masih kecil kata Nabi. Ada lagi yang ketiga rizkun, yang tadi madmun atau mas'ul, menjadi tanggung jawab Allah, rezeki terbesar. Ya, setelah yang dua tadi, kesehatan tubuh dari ujung rambut, ujung kaki. Ada lagi rezeki yang paling besar lagi, tapi derajatnya rendah, rizkun mau'ud, rezeki yang turun karena janji. Termasuk diantaranya adalah keberkahan harta, ya, yang disebabkan setelah dia menikah. Lagi bujangan nggak punya bapak, setelah menikah punya papa. Bujangan gak ada yang kaya bapaknya. Bener gak? Nah, setelah menikah baru setahun, 2 tahun, 10 tahun punya ini, punya itu. Itulah rizkun mau'ud gitu. Ya. Nah, dengan apa ya, pernyataan dari Kimo tadi Pak, kan bahwa nanti akan ada ditimbang ya. Nah, kadang-kadang kan orang ini berpikirnya matematis nih Kimo. Ya misalkan dia korupsi gitu 1 juta lah dia ngambil yang bukan hak, yang entah nyolong atau apa gitu. Nah kemudian dia bersedekah di bulan Ramadan yang 1 juta tadi. Kalau dihitung-hitung, di hitungan manusia kan, ya nggak, dia ngambil 1 juta, kemudian ya dosanya 1 juta nih. Dia mikir wah di bulan Ramadan kan dikalikan 700, bahkan lebih dari itu. Nah kalau hitung-hitungan kalkulasi, ya waduh ini kelihatannya pahalanya lebih gede nih. Ya karena 1 juta dikali 700, atau jangan 1 juta deh, ya sekiannya aja lah, 100 ribunya aja dikali 700 kali. Oke, saya langsung jawab dulu ya sebelum saya lupa. Jadi ada amalan baik yang dicatat, ada amal buruk yang juga dicatat. Kemudian ada ayat-ayat, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kemudian ada ayat lagi, manja abil hasanati falu asyur amsali, adalah khusus dia buat rezeki yang halal dan thayyib. Khusus untuk rezeki halal dan thayyib. Siapa yang datang kepadaku untuk urusanku, maka ku datang kepadanya dengan 10 kelipatan. Kemudian ayat yang tadi pertama saya baca 700 lipat. Kemudian sampai tidak terhingga. Ya. Ad'afan mudha'afan, berlipat-lipat. Itu pada rizkun yang halalan thayyibah. Pada yang tidak halal, tidak thayyib, dia tidak mendapatkan fasilitas garansi daripada ayat ini. Tetapi efek dia bersedekah, kemudian orang itu senang, itu dicatat. Termasuk idkhul surur. Bagi dia tidak mendapatkan dosa, karena rufi'al qalamu ala thalasah, tidak dicatat dosa pada orang yang 3 di antara yang orang nggak tahu. Dia nggak tahu. Kesehatannya ada masalah nggak dengan rezeki, tidak tahu. Kecuali kalau tahu,
Ini dapat nyolong, biarin dah gue lagi butuh gitu kan. Nanti terkena ayat lagi. Ya, terkenanya apa? Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kalian ya dalam perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong menolong pada perbuatan kesalahan dan dosa. Nah, itu masih pada ayat lagi di situ. Tahu nih, itu kan uangnya dari ini, orang ini kan, waduh, udah syubhat. Terkena lagi hadis. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma mutasyabihat wa kullu mutasyabihat haramun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara halal dan haram ada yang remang-remang, maka setiap yang remang-remang masuk ke dalam kategori yang haram gitu loh. Masya Allah. Baik, Bapak, Ibu ada yang mau bertanya? Masih slow kelihatannya nih ya. Oke, nah sekarang saya masuk lagi ke wilayah barangkali yang agak abu-abu Kimo. Iya, enggak kayak orang ngomong gini nih. Iya, boro-boro yang halal yang nyari haramnya susah gitu. Makanya dia mikir, waduh Ustadz ini suruh pilih lagi yang halal berkat toib. Ini yang haram aja susah ini. Bukan masalahnya ya itu katanya. Mencari sesuatu aja masih berat gitu ya. Iya. Gimana berbicara tentang halal dan toibnya gitu. Tapi ada ucapan begini, mantarokal haroma fawajadal halala. Siapa yang berjuang meninggalkan yang haram, maka Allah gantikan dengan sesuatu yang halal. Nah ini dia nih, nah ini maksudnya. Jadi sekarang ini lagi rame, ini kan yang namanya gelombang teman-teman yang hijrah. Nah dari situ mungkin mereka agak galau ya tentang pekerjaannya. Ya. Sebagai salah satu contoh, ini ada di salah satu channel ya. Itu ada yang bertanya, Ustadz gimana nih saya bekerja di pajak, bea cukai, ya gimana pekerjaan saya? Ustadz itu langsung nyeletuk sebelum kelar dia menyelesaikan pertanyaannya, dia langsung bilang, oh lebih baik kamu resign saja, resign sekarang. Kenapa Ustadz? Apakah karena ada percampuran? Bukan, karena Rasulullah itu melarang yang namanya pajak. Pajak itu haram. Jizya. Nah, pajak itu haram. Lebih bagus keluar saja. Ya. Kalau kita bicara dunia perbankan, ya ini jelas banyak kemudian juga statement yang hampir sama. Nah, tapi di sisi lain, ini kan juga ada orang-orang yang memang bekerja di tempat-tempat seperti itu. Di pajak, ya kemudian bea cukai, kemudian perbankan, kemudian mungkin ini di antara kita ada yang juru make up, yang di make up ternyata kemudian tidak menutup aurat, dengan make upnya itu kemudian orang melihat dia tambah cantik, tambah kelihatan ya seperti itu. Nah, ada pekerjaan yang sepertinya ini masuk ke wilayah abu-abu. Nah, gimana kemudian kita menyikapi? Islam memberikan sebuah jawaban itu seperti apa seharusnya gitu? Oke. Saya mau jawab dengan sebuah cerita juga. Boleh kan? Tapi ini jadi jawaban. Ada seorang pelayan di bar. Ya, ini cerita. Waitress biasa. Kemudian dia menuangkan. Nah, sambil menuangkan tuh tangan tamu itu kadang iseng, colek-colek gitu kan. Dan dia nggak nyaman. Kemudian datanglah kepada seorang ustadz. Ustadz, saya mau keluar dari kerjaan deh. Menghindari tangan yang usil. Saya nggak nyaman. Oh, kemudian ustadz itu menjawab, mau keluar, baguslah, niatnya bagus. Sudah ada kerjaan yang lain? Ya belum ada. Loh, nanti kalau berhenti, kemudian apa yang didapatkan dari penghasilan? Ada anak-anak, ada 3. Loh, nanti mereka bagaimana? Kenapa ustadz itu menjawab seperti orang yang memang kepada orang yang tidak mengerti syariat? Dia nggak bisa. Ya, kenapa dia ngajak? Ya sudah keluar, kemudian bertakwa, perbaiki segala. Enggak, tidak memberikan solusi. Ya, karena yang dia pandang di depannya adalah orang yang memang minim keilmuannya, otomatis juga minim keimanan dan ketakwaan. Sehingga diajarkan secara syariat. Syariatnya yang paling basic sekali. Jangan keluar lah, nanti anak-anak itu kan masih sekolah, masih kecil-kecil, makan dari mana? Kalau ngomong sama orang tauhid, ngomong begitu, kayak nggak punya Allah aja kan gitu. Ya, tapi yang dihadapi siapa? Jangan keluar. Ya, terus saja, jangan lupa nanti berdoa kepada Allah.
rezeki dari situ sedekahkan. Dia tahu itu rezekinya berputar dari keharuman, ada minuman segala macam. Tapi yang jelas depan mata satu-satunya dikerjakan oleh wanita tersebut adalah di situ. Maka oleh Ustaz itu dilarang, jangan keluar. Ya, kamu hebatkan saja. Ini syariat dan tauhid dibangun nih oleh Ustaz tadi. Kamu jangan keluar, hebatkan kamu ibadah, selesai kamu doa pada Allah. Jangan lupa ada sedekah di pagi hari. Ya, keluarkan ya Allah, berikan solusi jalan keluar ya Allah. Berdoa sambil kamu ada waktu libur hari Minggu atau weekend atau mungkin weekday, kamu minta tolong untuk carikan kerja baru. Jadi saya nggak keluar, jangan keluar dulu. Tapi kamu hebatkan, kemudian doanya, sedekahnya. Sampai 3 bulan, kemudian mendapatkan kerjaan, keluar dari tempat itu. Ya, itu kira-kira cerita yang menjadi jawaban ceritanya Ustaz Agus Sidwar. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba keluar dari situ, kemudian berhenti nggak makan. Orang itu nyuruh mati namanya. Ya, kecuali kalau dia ya mempunyai solusi sendiri. Keluar, ayo sini ketemu saya. Saya akan ajarkan kamu tentang ilmu agama, keyakinan. Ya, kamu akan saya hebatkan dalam sisi ibadah dan ilmu. Apalagi kalau ternyata nanti saya kasih coba bantu ketemukan orang. Boleh dia bilang keluar dari sana. Kok tiba-tiba keluar langsung haram aja. Di Indonesia kalau ternyata saya punya ada saudara, ya, masuk, ketemu subhat keluar, masuk, ketemu keluar, subhat keluar lagi, sampai 4 kali dia keluar dari kerjaan itu, hanya karena sebab dia melihat ada tempat subhat, sementara dia sendiri belum tentu melakukan sesuatu yang haram, jadi nggak direct, nggak langsung dia melakukan, tapi dia lihat itu, maka saya jawab selamanya akan terus keluar. Jadi kalau memang mau menghindari hal seperti itu, maka jangan pernah datang lagi ke kantor untuk bekerja. Duduk di saung, datang ke majelis, pulak-balik masjid, hebatkan kepada Allah. Maka janji Allahnya benar. Jangan sampai keluar juga dari kerjaan, kemudian tidak hebat takwanya. Masih berharap, rasa takut nanti Allah kasih enggak. Jadi jangan tahu kalau kerja leburkan, cari yang halal. Kalaupun ternyata tidak mau bekerja, hebatkan urusan Allahnya. Para kiai, para jengan, mereka kerja juga. Kapan kerjanya? Sepertiga malam. Bekerja kepada Allah, siangnya menjadi manusia biasa. Saya pernah sampaikan, barang siapa yang ya takwanya hebat, ya takillah, takwanya hebat loh. Dicari yang halal, berhalal, cari yang toyib, bertoyib, cari yang berkah, benar berkah. Dia jauhi tidak hanya yang haram, bahkan yang syubhat sudah ditinggalkan. Kemudian dia pasrahkan kepada Allah. Aku terserah Engkau ya Allah, aku akan mencari ridhomu saja. Maka seperti cerita saya di awal tadi, sampai dia ngumpet di goa, mulutnya terkunci rapat, makanan datang kepada dia. Semakin hebat takwanya, semakin datang banyak besar jumlah angkanya gitu. Masya Allah. Iya, memang ini jadi sifatnya subjektif ya. Tergantung dari kondisi orang masing-masing. Tapi kalau ditanya tadi yang pekerjaan wanita itu, tentu juga tidak bisa kita katakan bahwa pekerjaannya halal ya. Iya, bahasanya gini, ketika Ustadz saya masih kerja di salon, saya masih nyulam alis, ya, kemudian dia nanya, Ustadz gimana hukumnya? Saya tanya dulu, mau jawaban yang menghibur atau jawaban yang sejujurnya? Yang sejujurnya. Nah, kalau saya udah jawab, kira-kira udah siap belum dengan jawaban mendengarnya gitu? Emang kenapa Ustaz? Kalau masih di situ dan cuma satu-satunya, maka jangan bertanya apa yang sedang dilakukan. Pasti jawabannya pasti akan sesuatu yang tidak disukai. Kecuali kalau udah siap. Karena yang remang-remang itu kan sudah dalam kategori yang haram, apalagi haramnya gitu. Maka kalimatnya ada istilah gini, ittaqu mastata'tum. Bertakwalah kau kepada Allah dari jalan mana yang kau mampu. Kalau kita masih belum bisa keluar dari lingkaran yang subhat tadi. Kalau yang haram harus tinggalkan. Subhat ini pelan-pelan. Kalau yang haram harus tinggalkan. Kalau kepada kebaikan pelan-pelan. Dari subhat syukur-syukur bisa hebat. Ya, yang haram tinggalkan. Ustadz saya sehari 5 botol minum arak. Gimana aku bilang? Haram. Ya udah saya kurangin dia jadi 3. Ya tetap haram. Ya udah saya kurangin sebotol tetap haram. Ya udah sesloki haram kan gitu. Ya, tapi menuju Allah pelan-pelan. Nah, ketika menuju Allah itu, ya dia sedang pelan-pelan. Kemudian ada yang haram,
Kita nggak berani tuh beletak haram. Kenapa? Karena dia sedang berjuang. Makanya saya sampaikan, yang masih minum, yang masih di sholat jangan tinggal, sholat tinggal terus. Karena nanti lama-lama maksiatnya akan berhenti gara-gara sholatnya itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi memang banyak kisah ya Pak ya, hal-hal yang terjadi di depan mata kita, baik yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa memvonis orang ketika misalkan bahkan orang tersebut bekerja di tempat yang haram, kemudian seumur hidup dia pasti akan haram terus. Nah ini juga ada kisah nih, ya satu saat ini waktu zamannya almarhum Uje dulu kan ngadain acara untuk para pekerja dunia malam gitu. Sempatlah saya bertemu dengan salah seorang yang disebut dengan Mami ceritanya. Ya enggak, ini dalam mereka pengen tahu, ya kayak Gus Miftah lah waktu itu kira-kira kan. Datang, ya enggak, melihat kondisinya gimana di sana. Oh dia namanya Mami kan punya anak-anak ya. Nah setiap hari ini biasanya setiap malam dia mabok, setiap selesai mabok dia nangis. Dan itu selalu terjadi berulang-ulang, dia mabok nangis, mabok nangis. Nah pada suatu saat, ya waktu itu sempatlah dia ya minjam sesuatu terus hilang. Ya hilang entah kemana, terus sekian tahun kemudian, ya belum lama inilah, ya, mungkin beberapa tahun belakangan ini, kemudian ya dia menjapri, dia cuman bilang, ya enggak, Bang masih ingat gak sama saya? Siapa ya? Dia jelaskan gini, oh iya, gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah, saya sekarang sudah menikah, suami saya itu adalah bule, orang Inggris, Muslim, dan semua anak-anak saya itu, 3 orang salah anaknya, itu sekolah di Darul Quran. Nah, artinya apa? Ternyata, ya walaupun orang itu berangkat dari tempat yang dikatakan, bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan keharaman, tapi di dalam hatinya itu ada keinginan untuk memperbaiki diri, untuk selalu baik, dan ternyata Allah berikan jalan untuk itu. Jadi kita tidak bisa memvonis seseorang apakah ketika dia memulai sesuatu dengan buruk maka kehidupannya akan selalu buruk. Ketika dia memberikan makanan kepada anaknya dengan awalnya adalah buruk, maka anak itu akan buruk semuanya. Ternyata di situ apa yang dilihat ternyata berbeda. Dan inilah seperti juga seringkali kita dengar, dan barusan Kim mau mengatakan bahwa ya berusahalah untuk menjadi baik, beribadahlah untuk menjadi baik, berusahalah untuk dekat dengan Allah. Ya walaupun kamu dalam kondisi maksiat, tetap ibadah itu jangan ditinggalkan, karena bisa jadi ibadah yang dilakukan ini yang akan menarik dirimu menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah kira-kira seperti itu. Ya pada akhirnya bahwa tubuh kita ini sebagai wadah, saya pernah sampaikan bahwa ilmu adalah cahayanya, ya. Kemudian daripada Rasulullah adalah sebagai nur tadi. Cahaya, ilmu, juga wadah, ya. Bahwa wadah ini ketika masuk sesuatu yang halal dan baik mempunyai efek yang berkaitan dengan urusan kebahagiaan dan kesenangan dunia, ya. Tetapi untuk membuka gerbang surga tidak cukup hanya dengan halal, dengan baik, juga harus ya dimiliki oleh hati yang salim, hati yang baik. Dulu pendosa, banyak makanan haram, banyak yang dilakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tapi dia memiliki hati yang baik. Tidak ada sedikit pun hasut, iri, dengki. Itu pun akan membuat orang itu bisa selamat. Ya. Sebaliknya, dia cari dari makanannya, rezekinya halal, thayyib, tapi punya penyakit dengki, iri, hasut segala macam. Ini juga akan mencelakakan dia di yaumil qiyamah. Meskipun secara umum rezeki yang baik, rezeki yang berkah, rezeki yang thayyib akan membentuk hati yang baik. Gitu. Jadi secara umum normalnya demikian. Tapi juga ada yang belum selesai prosesnya, ya. Udah dicari yang halal, hati tidak baik. Ada yang dicari dengan jalan haram, tapi hatinya baik. Jadi semua itu Allah luar biasa. Kalau kau tidak bisa hebat dalam urusan menjaga sesuatu yang halal, penuh dengan subhat, penuh dengan sesuatu yang haram, maka aku akan menghargaimu dari segi hatimu yang baik. Kalau kau belum punya hati yang baik,
maka aku akan melihat dari segi bagaimana kau mencari rezekimu. Ada orang yang rezekinya belum halal, masih haram. Ada orang hatinya yang masih buruk, punya penyakit hati, tapi ketaatannya kepada Allah, dia fight, sholat 5 waktunya, puasa Senin Kemisnya, zikir, itu pun dihargai oleh Allah gitu loh. Jadi dari mana itulah, artinya jangan pernah berhenti kita untuk sampai kepada Allah, entah dari perbaikan badan supaya bersih dan suci, entah dari hati supaya bersih dan suci, entah dari ibadah supaya melangit. Allah akan menghargai. Pada ujungnya ketika kuat hati itu dijaga, ketika kuat fisik itu dari keharaman, ketika kuat ibadahnya mutlak kepada Allah, maka itu juga ujungnya akan menentukan husnul khotibahnya. Oh, ternyata wafatnya dalam keadaan jauh dari keharaman. Oh, wafatnya ternyata dalam ibadah yang baik. Oh, wafatnya ternyata dalam hati yang sedang salim, qalbun salim. Itu pun termasuk pada kalimat derajat husnul khotimah. Intinya, ketika kita mampu untuk bisa melirik kepada Allah dengan dasar menjaga tiangnya yang ada di rukun Islam tadi, sholat, puasa segala macam, insya Allah ya kita bisa mensucikan apa yang kita sudah masukkan dalam tubuh. Makanan yang haramkah, uang yang haramkah, tetapi orang yang dari awal berjuang untuk menjauhi yang haram, menjaga hati dari keburukan hati, kemudian hebat dia taat kepada Allah, punya potensi lebih banyak selamat dan cepat mendapatkan keriduan Allah. Itu yang tadi. Masya Allah. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi itu tidak selalu sama. Ya bukan generik gitu Kimo. Jadi ketika ada orang yang melakukan testimoni, saya sempat lihat juga itu. Ya, di sosial media dia bercerita. Dulu dia adalah seorang bankers. Kemudian ketika dia di luar negeri, dia ditanya sama orang di bandara, pekerjaannya apa gitu. Pekerjaan adalah bankers. Loh kenapa Anda di sana gitu? Bukankah itu adalah sesuatu yang riba? Ya kan, sayang orang seperti Anda ini bekerja di sana. Lebih baik Anda keluar dari sana. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh orang yang bertemu dengan dia, ya di tempat itu, di bandara kalau tidak salah, itu menggugah hatinya untuk kemudian memutuskan keluar dari yang namanya pekerjaan di bank. Ya. Tapi ingat Bapak sekalian, orang tadi, ini kalau saya membayangkan ya, seorang bankers yang keluar negeri, bisnisnya, kira-kira jabatannya apa ya? Mungkin nggak ada jabatannya teller, nggak mungkin. Pasti dia pada posisi yang tinggi. Artinya orang yang seperti ini, ya, dia sudah memiliki koneksi yang luas, dia sudah memiliki pengalaman yang banyak, dia sudah memiliki reputasi yang bagus. Nah artinya kalaupun dia memutuskan untuk keluar, ya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang mungkin sama dengan dia di situ itu jauh lebih besar ketimbang tiba-tiba seorang yang misalkan staf biasa, seorang yang dia di operator dan sebagainya, ya karena merasa tadi melihat kemudian terstimulasi, ya kemudian terinspirasi, oh gitu saya juga mau keluar. Akhirnya dia keluar, bisa jadi keluarnya Anda ini belum tentu kisahnya sama dengan orang yang tadi keluar. Dan ini juga kejadian, ya teman saya bilang, ini ada temannya kayak Kimo bilang katakan, orang saudaranya keluar masuk, dia memutuskan dengan bulat hati, ya pokoknya saya akan keluar. Ternyata begitu dia keluar dari pekerjaan, yang terjadi apa sekarang Pak? Kemana-mana minjem duit, nggak punya uang, akhirnya menjadi beban orang lain. Nah maksudnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa kisah seseorang oke lah bisa menginspirasi. Dan barangkali ya, atau bukan barangkali, para dai itu banyak, para ustadz ini menyampaikan hal-hal yang normatif, yang harus untuk dilakukan. Nah, tetapi kisah seseorang berbeda dengan kisah yang lain, keimanan seseorang berbeda dengan keimanan yang lain, kondisi seseorang berbeda dengan kondisi orang lain. Nah, seperti tadi Kimo sampaikan gitu. Ya, kondisi pasti berbeda-beda. Kondisi finansial, kondisi hati, kondisi ibadah. Tetapi kata kunci ketika udkhulu fis-silmi kafah, masuk kau dalam ajaran Islam secara keseluruhan, dia keluar menghindari yang subhat. Tapi ibadah yang lain tidak dikerjakan, itu namanya kan gak kafah. Akhirnya ujung-ujungnya adalah masalah. Saya keluar dari sini kok malah begini. Seperti orang yang dulunya maksiat, saat dia gak sholat duitnya banyak. Ketika dia sholat ternyata habis duitnya.
kok saya sholat malah begini? Yang dia salahkan sholatnya. Padahal banyak amal lain yang belum dia kerjakan, masih banyak dosa yang belum dihapuskan oleh Allah gitu. Dan itu butuh waktu yang panjang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa nggak pernah berhenti kita itu dicolek oleh Allah. Sampai Allah pernah menyampaikan istilahnya dalam kondisi dengan ayat-ayat tertentu, dari kesimpulannya bahwa Allah tidak akan membuat kita itu bisa nyaman lama dalam zona nyaman, ya, karena asalnya hidup ini adalah ujian. Sampai pun ujian itu tidak harus yang musibah terus. Orang yang punya duit banyak pun adalah ujian. Ya, apakah dia akan beriman atau menjauh? Ketika dia menjauh, ya ini masalah. Ketika dia mendekat, tetap diuji lagi oleh Allah gitu. Maka untuk supaya hidup ini dia dengan rezekinya dikunci dengan sholat, dia dengan kekurangannya dikunci dengan sholat. Ya, jadi sholatnya bukan untuk nyari uang, sholatnya untuk mengawal ujian tadi dalam keadaan lebih atau dalam keadaan sempit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bicara rezeki, kalau yakin dengan kalimat sering digaungkan yakin tanpa tetapi, jangan hanya yakinnya doang yang tanpa tetapi semuanya juga mencoba untuk dipenuhi. Ya, ini ada seperti pertanyaan, mohon arahan bagaimana menuju qalbun salim, hati yang selamat. Karena di akhirat harta dan anak tidak berguna kecuali hati yang bersih. Syukron Kimo dan Ustaz. Ya, kembali semua sebagaimana ada kategori hisab dan mizan, maka qalbun salim di sini kan kita paham pembuka. Tidak akan pernah masuk surga seseorang ketika dalam hati manusia itu ada sebesar biji zarah, ya, dari dengki, hasud, segala macam. Itu benar. Ya, sholat mas sholat tapi dengki. Kenapa kok nggak boleh masuk surga? Sepertinya dengki, iri, hasud sepertinya. Hakikatnya Pak, kenapa orang itu dengki sampai nggak dikasih surga? Hakikatnya dia protes sama Allah, bahwa Allah kok ngasihnya sama dia bukan sama saya. Itu doang. Ya, terserah saya, kata general manager. Dari 5 manajernya, ya 4 dikasih cuma 90%, kemudian 1 dikasih 100%. Padahal kata yang 4 nih, kerjanya sama kok, kenapa dia lebih banyak? Kemudian protesnya juga berlebihan. Kata general manajernya, kata GM-nya, terserah saya kan GM. Kamu ngelawan ya pecat sudah. Begitu juga Allah. Gitu. Jadi bahwa keyakinan kita pada rezeki, yang penting penuhi dulu aja haknya. Maka saya tadi terjemahkan secara etimologi, secara bahasa, lugotan. Berkah itu apa? Halal itu apa? Thayyib itu apa? Rezeki itu apa? Nah, setelah tema ini mulai kita absen apa yang kita lakukan. Dari hal yang terkecil, terbesar, pagi, siang, petang, udah layak belum? Ini kerjaan, kayaknya rezeki nih, ini jalan rezeki. Kira-kira berkah enggak? Oh, kita jaga dong ketaatan. Kalau halal, oh berarti Allah ya tidak melihat ini sebuah ya sesuatu yang melanggar. Thayyib, oke, kira cocok nggak nih buat kita jalannya, buat anak, istri segala macam. Kalau oke, baru jalan begitu patokannya. Ini kelihatan banyak yang masyarakat gue bertanya takut terbongkar kayak pekerjaannya apa gitu. Ya, tapi kan. gini Kimo, terakhir ya. Terakhir ini kalaulah sholat ibadah, sholat sunnah itu bisa menyempurnakan ya bolong-bolongnya sholat yang wajib ya. Apakah ada juga gitu amalan yang kira-kira untuk menembel sesuatu yang masih dalam wilayah yang abu-abu pekerjaannya? Karena ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khariqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada, dan iringilah ya perbuatan yang salah, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berdosa dengan kebaikan, berharap kebaikan tersebut menghapus kesalahannya. Kalau ternyata kesalahannya adalah amalan yang berdosa, maka iringi dengan amalan yang baik. Kalau ternyata yang salah itu adalah uang, maka cepat-cepat cari yang halal kemudian bersedekah, itu loh. Ya, jadi timpalannya aja. Maka ketika kesinambungan dan keseimbangan tersebut, ya ini adalah kunci supaya takwanya tadi itu betul-betul sempurna. Haitsu ma kunta, dimanapun saja. Kalau dulu ada yang kurang-kurang, tambah dengan kebaikan. Jangan lupa, ini warning pertanyaan dari Irasud. Wa khaliqin nas,
Bikhulukin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan akhlak yang baik. Ternyata nggak cukup urusan kita itu halal nggak halal dengan urusan Allah. Toyib nggak toyib, berkah nggak berkah. Ya. Tapi bicara juga kalau kita nyari yang halal, bersih, toyib, ya semuanya dengan keriduan. Tapi ternyata nggak ada perilaku buruk nggak ada perilaku yang baik kepada manusia, itu pun akan memberatkan. Itulah sebab hablum minallah habibinallah itu harus seimbang. Ya sebagaimana incaran wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya ini, kalau untuk urusan dunia maka sekedarnya karena kita masih di dunia yang dikejar ada akhirat, tapi karena kita di dunia kalau urusan hati sebagai saksi manusia itu harus betul-betul seimbang antara dunia dan akhirat. Silakan hebat kepada istri, pada suami, pada anak, sahabat, kerabat, orang tua, mertua, tapi jangan lupa hati itu hanya milik Allah gitu. Jadi kita dekat, cintanya setengah, yang full hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pun akan membuat orang bisa mendapatkan rezeki yang berkah, yang toyib dan halal. Masya Allah. Baik, saya kira cukup ya. Hari ini kelihatannya lebih banyak merenung ini, yang mendengarkan gitu. Atau Pak RW nggak ada kali ya, biasa Pak RW nanya. Tumben Pak RW nggak nanya nih Pak RW. Ya. Saya kira sudah cukup apa yang kita bicarakan yang disampaikan oleh guru kita. Ya. Dan kita akan mengakhiri. Kita bahas ini ya, bukan berarti kita pun adalah orang yang paling suci. Kita membahas fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan itu sangat bermanfaat buat kita. Dan kita semua sedang berjuang bahwa apa yang kita terima dari makan, dari rezeki, dari sehat, dari harta, anak, ya bagaimana caranya supaya bisa berkah, bisa halal dan bisa toyib. Ya, yang penting ada niat dulu aja Bapak Ibu sekalian. Ya Allah saya pengen betul-betul ya bisa halal toyib. Orang ada ditinggalkan semua yang haram, kemudian dicari yang halal-halal saja. Padahal pengetahuan tentang halal dan toyib juga terbatas. Tapi dia tinggalkan ketaatan pada Allah, itu pun jadi masalah. Jomplang namanya. Jadi bergeraknya barang-barang itulah disebut dengan kafah dalam setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan terakhir ya kita berharap bahwa ya kita terus memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah tentunya. Amin. Dan juga seperti yang Kimo sampaikan bahwa sebenarnya tema-tema yang keluar ini adalah refleksi. Ya refleksi dari orang yang membuat juga gitu. Ya kan? Jadi ini bukan untuk audiens, tapi sebenarnya apa yang disampaikan, tema-tema yang diangkat itu adalah bagian terpenting yang dirasakan oleh yang membuat, yang dirasakan oleh kita semua. Ya, namun tanggung jawab besarnya adalah tetap di guru kita yang menyampaikan. Bisa nggak tema-tema ke depan yang kayak di awal-awal tuh kita ceria, ini kesini makin ya, jadi beban mental itu loh. Tapi bukan berarti kita pelaku, karena kita ternyata ini berat-berat semua. Ya luar biasa Ustadz Guswar, kita suruh menanggung sesuatu yang menjadi beban dia kan gitu. Masya Allah. Silakan Kimo, apa mau ditutup dengan lagu Hidayah ini? Ya kapan-kapan insya Allah ya Bapak-Bapak ya. Masih semangat, udah jam 10 ya. Kita isyaknya mundur, maka tanknya Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, kita bersabar waktu isya kita mundur, jadi mulai kita 8:30. Dan buat Bapak-Bapak yang ada di sekitar barat atau Sumatera atau segala macam mungkin agak terlambat ya. Mudah-mudahan Allah berikan juga kesempatan untuk terus semangat. Mau jam berapapun semangat ngaji istiqomah. Ya insya Allah ini menjadi saksi buat kita semua menghadap kepada Allah dengan perbekalan yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'budullah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an wabarik anta khairur raziqin. Ya Rabbana ya dzal jalal bil mujtaba maulal bilal wasi' lana rizqal halal waghfir khotoyanal idham. Ya Allah ya Rabbana
Rasanya tema ini berat, mewakili apa yang kami alami. Kami entah bercampur dengan sesuatu yang halal kah, syubhat atau haram. Maka mulai malam ini, detik ini ya Allah, jaga apa yang kami terima, jaga apa yang kami lakukan. Yang paling sedih adalah kami mencari, menjemput anugerah dengan tatanan jenis-jenis rezeki yang matmun, mamluk, mas'ul, mau'ud, apapun itu ya Allah, entah bercampur dengan sesuatu yang membuat kau tidak ridho. Maka dari saat ini ya Allah, bimbing kami ya Allah. Tidak hanya kami yang memilah dan memilih untuk bisa halal atau haram, tapi kau bimbing kami agar jalan kami terus lurus, jalan kami terus di kanan dengan dekapan hidayah petunjukmu ya Allah ya Rabbana. Jika ada selama ini rizki yang kami makan, kami minum, kau berikan tempat-tempat yang baik, rezeki yang baik. Kami yang memang mengikuti hawa nafsu sehingga mendapatkan dengan cara yang singkat dan haram, bersihkan ya Allah, lunturkan ya Allah, keluarkan dari tulang, dari darah, dari saraf, dari sel, entah dari pandangan rontok ya Allah. Bahkan bisa jadi doa kami belum terijabah, anak-anak kami masih belum mampu taat kepada kami ayah ibunya, istri kami masih belum tunduk patuh kepada kami suaminya. Bisa jadi suami kami yang belum sayang kepada kami. Bisa jadi kawan-kawan kami masih terus memusuhi dan benci kami karena ada sesuatu yang terus kami makan dari jalan yang kau tidak ridhoi. Ya Allah ya Rabb, berat. Kami berpuasa tetap butuh makan. Kami makan masih harus memilah mana yang halal, mana yang haram. Tidak ada kekuatan, la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya kecuali bimbinganmu ya Allah. Maka bimbing kami ya Allah untuk saling mengingatkan pada kebaikan, pada ketakwaan, pada keimanan, pada ihsan ya Allah. Tidak hanya cukup banyak, tidak hanya berlimpah, banyak berlimpah, tidak ridho, tidak halal, tidak berkah, tidak thayyib, terhempas sedikit demi sedikit, bahkan langsung bisa mufajaah habis. Tapi efeknya terus membekas, malas beribadah, kesulitan kami untuk mencerna ilmu-Mu ya Rabb. Kami tak mau absen lagi yang tidak baik itu, ganti dengan semua yang baik-baik ya Allah. Berikan kami aktivitas, pekerjaan, sumber rezeki yang halal, yang baik, yang penuh dengan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang mengikuti via Zoom sampai akhir, dan juga Bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang dan penuh manfaat bagi kita sehingga minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh